ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Insya Allah akan ingat kita di dalam dirinya, dan Allah akan ingat kita di hadapan makhluk yang sangat mulia jika kita mengingatnya di tengah-tengah manusia. Jadi tolong ingatlah Allah jamaah. Ketika kita mungkin bersama teman-teman, lalu mereka ngajak kita bermaksiat, ngajak kita melakukan sesuatu yang haram, ngumpul, bersikap tegaslah, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ditawarkan Allah sangat-sangat luar biasa. Anda ingat Allah ketika berada di tengah-tengah manusia, Allah akan ingat Anda di hadapan malaikat-malaikatnya. Tidakkah ini cukup membuat kita bersikap tegas, mengatakan tidak pada maksiat, nggak mau diajak-ajak, walaupun didorong, enggak. Dan satu-satunya faktor aja karena kita mengingat Rabbul Alamin, kita mengingat betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan nggak pantas kita bermaksiat kepadanya. Dan di waktu yang sama kita ingat siksaan yang sangat pedih, dan kita takut sekali diadab olehnya. Dan kita ingat lagi, kalau saya mengingat Allah pada saat ini, Allah akan ingat saya. Pernah sih kita ngerasa gitu, kita ada di persimpangan gitu, di ojlok-ojlok, diganggu-gangguin oleh teman kita segala macam. Mungkin kalau diajak gibah lah, atau diajak minum lah, atau ditawarin perempuan lah, atau dikasih harta haram lah. Terus pada saat itu kita ingat hadits ini, barang siapa mengingat Allah di tengah-tengah manusia, Allah akan ingat dia di tengah-tengah malaikat. Terus itu membesarkan dirinya, dan keraguan itu berubah jadi keyakinan. Enggak, saya nggak mau. Dan menolaknya mantap gitu loh, bukan enggak, saya nggak mau. Karena dia yakin ini momentum, bayangkan, momentum diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum hamba sehina dia, sependosa dia, seremeh dia, sekecil dia, diingat oleh Malik Yaumiddin. Kan harusnya berpikirnya begitu jamaah. Diingat oleh Rabbul Alamin. Diingat yang menentukan surga neraka kita. Limanil mulku lillahil wahidul qahar. Siapa yang memiliki kerajaan hari ini? Lillahil wahidul qahar. Allah yang Maha Esa dan yang Maha Berkuasa. Maka ingatlah Allah, baik kita sendiri maupun di tengah-tengah manusia, baik manusia yang baik maupun manusia yang buruk. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, ketika kita sendirian tadi penting, mungkin kita bisa buka macam-macam, kita bisa bermaksiat, nggak ada yang tahu, kita tinggal di kos-kosan kita, atau ketika kita sendirian, pasangan kita nggak ada, anak-anak nggak ada, atau kita single, orang tua nggak ada, kita sendirian, kita bisa buka macam-macam, kita bisa bermaksiat, kita bisa ngapa-ngapain aja. Kenapa kita nggak pilih opsi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah ini momentum diingat Rabbul Alamin? Memang berat mengatakan tidak pada maksiat ketika sendirian, itu berat banget. Tapi bukankah rewardnya seperti ini? Diingat Allah jamaah. Diingat Allah dalam dirinya. Kita yang hina, kita yang banyak khilaf, kita yang dosa lagi. Ini diingat Allah dalam dirinya. Dzakartuhu fi nafsi. Bukankah orang-orang beriman justru melihat ini momentum? Maka dia berusaha, maka dia menolak kemaksiatan dan kalahkan hawa nafsunya tanpa ada satupun orang yang tahu. Nggak ada yang tahu.
Nggak ada yang tahu. Makanya kan yang dapat naungan apa? Warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat aku ketika sendirian, lalu tak terasa air matanya menetes. Itu kan. Itu satu dari 7 orang golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. 7 golongan yang Allah akan naungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allah naungi ketika matahari 1 mil, ketika kita dibangkitkan telanjang bulat, tidak pakai alas kaki, tanpa dikhitan, tidak bawa bekal, ketika sebagian orang keringatnya menutupi lututnya, ada yang menutupi pinggangnya, lalu Allah kasih naungan. Siapa di antara mereka dapat naungan? Warajulun dzakarallahu khalian. Seseorang yang mengingat Allah ketika sendirian, di tengah kesunyian. Dia ingat Allah Rabbul Alamin, dia ingat kebaikan Allah, dia ingat nikmat-nikmat Allah, betapa baiknya Allah sama dia, lalu dia khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanpa terasa, tanpa acting, tanpa ada skenario, fafadat aina, maka air matanya pun menetes. Itu yang akan dinaungi oleh Rabbul Alamin. Makanya bukankah kesendirian itu momentum? Sebagaimana ahli maksiat menganggap kesendirian itu momentum untuk bermaksiat, bukankah orang-orang beriman harusnya menganggap bahwa kesendirian adalah momentum untuk mendapatkan tempat khusus di sisi Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Fa'in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika hambaku mengingat aku dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku.